wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Baru 30 orang ya. Ini kelas apa aja nih? Kelas A, ada yang kelas A? Ada, Pak. Ada Hadir, yang Pak. kelas B? Ada ya kelas A. Ada, Kelas B? Pak. Hadir, Ada. Pak. Hadir, Pak. Kelas C? Ada kelas C? Kelas C belum hadir ya? Kelas belum ada ya? Sambil menunggu ya, kita mulai sebentar lagi. Untuk absensi sudah bisa diakses di kelas. Saya sambil buka materinya. Saya siapkan dulu ya. Bentar. Oke, kita buka aja dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka perkuliahan kita pada siang hari ini, mata kuliah jaringan komputer, dengan sama-sama kita berdoa menurut agama dan saya masing-masing. Berdoa dimulai. Ini kelasnya baru 35 ya. Kelas yang lain bisa hadir nggak ya? Andrio, ada Andrio? Nah, Andrio ada nggak? Halo, tes? Belum hadir ya? Oh, di kelas. Kalau masih 30, kita tinggal aja apa ya yang belum hadir. Ya, sambil menunggu aja ya. Kita mulai, mudah-mudahan bisa hadir semua. Saya grup jaringan komputer tuh ada banyak dengan eh, grup kelas yang kakak-kakak kelas kalian, jadi saya takutnya salah kirim nih. Ya, gitu ya. Serius.
plus. Oke, ingat. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan berapa ya? 12 ya? 11 sebenarnya. Jadi pertemuan 11. Kemarin kita sudah 2 pertemuan ya dengan saya. Yang pertama itu tentang ARP, address resolution. Kemudian yang pekan lalu tentang basic router configuration. Nah, harusnya pekan ini kita bisa offline lagi. Jadi ada satu materi tentang IP address ya. Sebenarnya ada 2 materinya, pertemuan 11 dan 12 itu IP address, IP versi 4, IP versi 6. Nah, saya pengen jelasin yang tentang IP versi 4 itu. Jadi IP versi 4 itu cukup sebenarnya mudah, tapi kalau kita lemah di pemahaman matematika tentang desimal, biner, heksadesimal, nanti akan agak sedikit sulit. Jadi penjelasannya juga eh, dua dua kelas sebelum kalian tentang mata kuliah Jarkom itu tentang IP address, penjelasannya agak sulit kalau melalui Zoom. Jadi kayaknya karena kita sudah bisa PTM, bagusnya materi tersebut kita offline saja di kelas ketemuan di kelas. Dan cuman karena kemarin libur dan hari ini kalau digabung tidak memungkinkan ya di kelas. Jadi kelas itu enaknya memang 30 orang, 35 orang itu. Jadi satu kelas A, kelas B, kelas C gitu. Tidak memungkinkan, jadi kita online dulu. Nah, untuk materi tadi IP address, jadi yang pertemuan modul 11, 12, 13. Jadi IP versi 4, IP versi 6, ICMP kita lewatin dulu. Kita masuk ke 14 ya. Jadi kita masuk ke modul 14 dulu tentang transport layer. Mudah-mudahan hari ini saya bisa dua materi ya, bisa saya hajar aja. 2 materi, transport layer dan application layer. 14, modul 14 dan modul 15. Agak sedikit ngebut, tapi materi ini nggak terlalu sulit karena lebih banyak hafalan ya, pengenalan dan hafalan lah ya, reading. Oke, nanti untuk mempersiapkan materi tentang IP address, saya minta kalian bisa baca dulu tentang how to convert binary to decimal dan decimal to binary ya sebaliknya. Kemudian how to convert decimal to hexadecimal dan sebaliknya. Hexadecimal ke hexadecimal ke decimal. Nah, itu nanti menjadi satu dasar kita mempelajari tentang IP address. Oke. Ini 51 ya, sambil berjalan kita mulai aja ya. Ada pertanyaan dulu? Belum ada pertanyaan. Kita mulai materi pertama, transport layer. Suara saya kedengaran jelas kan ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Set screen. Share screen. Iya. Oke, sebentar. Jelas ya? Sebentar. Saya mau rekam, tapi storage saya tinggal 5 GB. Rekam nanti tengah-tengah deh. Oke, saya rekam dulu ya. Absensi jangan lupa sudah bisa diakses. Tadi saya buka sampai 14.30 nih. Jadi mudah-mudahan tidak kelewatan. Oke. Saya izin untuk di record. Ya, kita akan belajar tentang transport layer ya. Jadi kalau kemarin saya pertemuan di awal di pertemuan 9 itu selalu mengingatkan, silakan dihafalkan, dibaca kembali tentang OC7 layer atau TCP IP layer atau DoD layer. Ya. Karena memang yang kita pelajari mengenal ya di ITN Introduction to Network itu mengenal jaringan. Jaringan itu mudah dipahami ketika kita memisah-misahkan setiap layer, setiap lapisan. Gitu. Dan di setiap layer itu nanti yang mudah dipahami ada protokol-protokol
itu protokol atau aturan-aturannya yang digunakan, lalu fungsi layer tersebut apa, kemudian dia berada di posisi nomor berapa gitu ya kalau kita belajar dari OSI 7 layer. Oke, untuk transport layer ini dia berada di posisi pertengahan. Kalau yang sebelumnya kita belajar tuh network layer ya. Jadi pertemuan 8 itu kalian 7 kalian belajar network layer, ketemu dengan saya belajar di address resolution, router configuration, basic IP address, kemudian ICMP itu semua ada di network layer. Nah itu network layer aja dibahas sampai ada 5 modul. Nah ini berarti nanti kalian memang fokus di jaringan, kebanyakan fokusnya di layer network itu. Gitu. Nah, transport layer ini nggak terlalu banyak, cuma nanti yang perlu kita ketahui protokol apa saja sih yang digunakan di transport layer ini. Oke, apa saja yang akan kita pelajari? Nah, ini akan kita pelajari. Tadi saya sebut tentang dua protokol ya. Ini ada TCP dan UDP. Nah, ini nanti akan kita pelajari selayang pandang aja ya, secara garis besar. Mungkin nggak terlalu mendalam karena di sini kan introduction. Kemudian apalagi ada flow controlnya dari TCP, lalu ya pengenalan tentang si layer ini apa sih fungsinya. Oke, ada yang ingat mungkin ketika belajar OSI layer, transport layer ini gunanya untuk apa? Sebelum saya buka ini ada yang ingat transport layer? Nah, coba saya mau tes dulu. Ada yang pernah baca mungkin sebelum lanjut ya, sambil nungguin yang lain ya. Dulu ya. Harusnya apa ini? Harusnya ya. Coba ada yang bisa menjelaskan sedikit yang kalian ketahui tentang transport layer. Ada yang paham, ada yang pernah tahu, pernah baca ya. Dia tuh kalau kita baca OSI 7 layer, dia ada di posisi paling tengah gitu ya. Jadi berapa tuh? Keempat ya. Posisi di tengah-tengah antara network dan station. Gunanya apa? Paling mudah sih ya untuk mengatur transportasi data ini. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Bagaimana data itu ditransportasi. Nah, oke, bentar, ada musik. Oke, ya kalau kita bicara di sini menggunakan TCP/IP model ya, berarti TCP IP layer. Jadi kalau kita bicara TCP/IP layer itu dia ada 4: application, transport, internet, network access. Perbedaannya dengan OSI 7 layer, kalau OSI 7 layer di network access ini dibagi dua, ada application sama data link gitu ya. Kemudian network, di sini sebutannya internet. Lalu transport, di sini juga transport. Lalu kalau di sini TCP/IP itu menggunakan application, kalau di OSI 7 layer dibagi menjadi 3: application, presentation, session. Kalau yang network access tadi saya bilang application physical sama data link, physical dan data link. Jadi ini yang application dibagi 3, yang network accessnya dibagi 2 kalau yang OSI 7 layer. Jadi makanya di sini lebih ringkas, tapi secara garis besar protokol-protokolnya sama. Nah, yang menarik memang di sini yang dibagi secara yang sama itu adalah transport dan internet ya, kalau layer 3 gitu. Nah, transport layer ini gunanya apa? Dia itu bertanggung jawab untuk mengatur komunikasi dari atas ini ke bawah ke jaringan itu, dan dari jaringan itu ke atas. Tuh. Jadi kalau kita kemarin belajar protokol PDU ya, PDU data data segmen paket frame bit ya. Jadi kalau dari atas itu data itu ada di application,
Lalu ketika masuk transport layer itu data itu diubah menjadi bentuknya segmen. Ketika masuk ke internet atau network layer jadi paket. Ketika masuk ke bawahnya lagi data link itu dia jadi frame, sampai ke physical dia jadi bit. Jadi dari data, segmen, paket, frame, bit. Nah, berarti ketika masuk di transport, di si data tersebut dikapsulasi menjadi sebuah segmen. Sebelum nanti masuk ke bagian network, diberikan IP, diberikan alamat MAC address, akhirnya dibelah-belah menjadi paket-paket. Ya. Baru dikirimkan dalam bentuk bit per bit ke dalam media jaringan. Nah, yang mengatur aturan untuk pengiriman datanya adalah di sisi transport. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, di dalam network itu apa saja sih yang bisa dikirim? Kalau di sini ada telepon gitu ya, yang gambar yang di atas ini. Telepon berarti data yang dikirim bentuknya suara. Lalu di sini ada monitor, berarti data yang dikirim bisa berupa gambar atau video. Kemudian di sini komputer, datanya ya bisa berupa file gitu ya, atau bisa berupa suara juga bisa, video juga bisa oleh komputer. Dan sama nih handheld atau mobile juga bentuknya mirip seperti komputer. Dia bisa berupa suara, bisa gambar gitu ya, bisa video juga kalau untuk mobile application yang sekarang. Nah, jadi macam-macam bentuk data. Nanti metode pengirimannya, metode transportasinya berbeda. Kenapa berbeda? Karena akan beda-beda antara kebutuhan penerimanya dan kebutuhan pengirimannya. Contoh, kalau data berupa ketika telepon gitu ya, telepon kita menggunakan voice over IP, over Internet Protocol, maka suara yang dikirim gitu, saya ngirim nih kayak kita menggunakan Zoom ini kan melalui internet ya, saya ngirim suara, tampilan videonya juga muncul, maka pada saat itu juga si penerima harus sama gitu ya, itu namanya real time, harus real time. Jadi tidak boleh saya bilang halo, di situ jawabnya lo gitu, nggak bisa gitu. Jadi harus sama, harus harus sequence, harus sama gitu. Saya gerak di sebelah kiri, di sana geraknya sebelah kiri gitu. Itu namanya real time. Nah, itu kalau yang data berupa video, berupa suara harus real time. Tapi ada juga data-data yang dia berupa file. Nah, kalau data-data yang berupa file yang tidak harus real time, kita bisa download, biasanya dikirim di dalam jaringan itu berupa potongan-potongan ya. Misalkan satu file dipotong menjadi 5 bagian. Nah, terus dikasih sequence, dikasih nomor urut 1, 2, 3, 4, 5. Pengirim dan si pengirim itu bisa jadi mengirim secara bersamaan. Nah, si penerima bisa jadi dia menerima nomor 3 dulu, nomor 2, terus nomor 5, nomor 1, baru nomor 4. Baru kemudian dirapikan, ditempel, lalu muncul filenya. Gitu. Jadi tidak real time gitu ya. Jadi penerimanya bisa random sequencingnya bisa random. Berbeda dengan ketika data berbentuk suara dan data berbentuk video yang harus sama itu, ketika dia ngomong A, yang terima harus A. Nggak bisa datanya pisah-pisah gitu, karena nanti berantakan. Nah, ini jenis data itu akan membedakan aturan transportasi datanya. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti yang mengatur siapa sih? Yang mengatur namanya protokol. Jadi protokol itu kan aturan ya. Aturannya apa saja sih yang ada di dalam sebuah transport layer. Nanti kita akan pelajari lanjut di layer selanjutnya. Nah, ini tanggung jawab yang dimiliki oleh si transport layer adalah salah satunya ya, dia men-tracking, melacak pembicaraan antar individu. Pembicaraan itu maksudnya komunikasi di dalam jaringan gitu ya, komunikasi di dalam jaringan si komputer A dan komputer B, atau device A dan device B. Dia bisa men-tracing nih kirimannya, paketnya udah sampai mana aja. Lalu dia akan mensegmentasi gitu. Makanya videonya bentuknya menjadi segmen. Dia akan mensegmentasi data dan mereassembling segmen-segmen yang diterima gitu. Kalau dipisah itu disegmentasi, kalau misalkan kalau dikirim itu disegmentasi, kalau diterima itu di assemble.
Lalu dia akan menambah header berupa informasi, lalu mengidentifikasi, membagi, memanage beberapa komunikasi gitu ya, beberapa eh, jalur komunikasi. Jadi bisa jadi satu perangkat itu melakukan komunikasi secara bersamaan gitu ya, satu perangkat, satu PC, yang satu dia ngirim data, yang satu dia sambil misalkan video conferencing, sambil buka web gitu ya, melakukan pengiriman data yang bersamaan ke tempat yang berbeda. Nah ini yang mengatur di sisi transport layer. Nah, intinya dia juga melakukan segmentasi ya, segmentasi, makanya datanya disebutkan segmen. Oke, ini datanya dipisah-pisah menjadi beberapa segmen, ada istilahnya multiplexing. Nah, di sini, nah ini gambar dari apa bagan yang menunjukkan protokol-protokol apa saja yang ada di dalam setiap layer. Ini menggunakan TCP IP model. Nah, kita bisa lihat kalau di sisi transport itu ada dua, gitu ya. Transport itu ada TCP dan ada UDP. Gitu. Nanti, nah ini TCP UDP ini digunakan sedikit berbeda, gitu, ya, metodenya berbeda-beda. Dan dia ini tidak uh, terpengaruh oleh IP, gitu ya, tidak terpengaruh oleh IP, tapi yang di dalam transport ini adalah dua protokol ini. Kalau IP itu ada di layer internet atau di layer network. Ya. Karena ini model TCP IP maka disebutnya layer internet. Kalau kita OSI7 layer sebutannya layer network. Nah ini kenapa ada dua model TCP dan UDP? Kenapa aturannya ada dua? Karena tadi model pengiriman datanya itu ya, ada data yang harus dikirim secara segera, ada data yang bisa dikirim itu secara pecah-pecah gitu. Nah, ini nanti akan membedakan sifat dari protokol pada layer transport ini. Oke. Nah, ini penggambaran bagaimana ketika data itu dikirim ya dari satu perangkat ke perangkat yang lain gitu ya. Nah, dia TCP itu akan memastikan reliabilitas dan flow control. Jadi mengatur mengatur bagaimana data tersebut dikirimkan itu. Lalu ya tadi apakah dia sequencing dikirim nomor satu diterima nomor satu ataukah dia dikirim secara random. Duduk dulu. Bentar ya. Gitu. Nah terus kemudian kalau ada misalkan tadi satu file dipecah menjadi 5 bagian, ketika dikirim misalkan nomor 1 sampai 5, ternyata data yang nomor 3 sequencing itu tidak kekirim gitu ya, gagal dikirim. Nah, nanti yang akan mengatur pengiriman ulang adalah layer transport ini. Nah, ini TCP dia memungkinkan adanya pengiriman yang seperti ini gitu ya. Jadi datanya dipecah, terus ada dikasih nomor pengiriman, tapi dikirim secara random, tidak tidak apa diterimanya tidak tidak nomor satu dulu, gitu, baru nomor terakhir di akhir nggak juga, gitu ya, tapi random. Dan dia juga yang akan mengatur data tersebut, walaupun dikirim secara random, tapi di assembling lagi secara berurutan. Walaupun 5 potong diterima misalkan yang tengahnya dulu, yang terakhir dulu, yang awal baru terakhir diterima, nanti dia akan mengatur kembali supaya nanti data tersebut ketika sampai ke layar aplikasi bisa dibaca oleh user, bisa dibaca oleh pengguna dengan seperti data yang dikirim oleh pengirim gitu. Jadi data itu nggak akan jadi rusak. Nah ini yang mengatur adalah si TCP atau Transmission Control Protocol. Nah, nih, sequence data may be arrive in wrong order, maksudnya random gitu ya. Bisa jadi ada 5 potong paket, tapi yang diterima paket yang ketiga dulu, nanti baru diatur di akhir. Kan dia mengirim data dengan kenapa dikirim random? Karena bisa jadi nomor 1 itu datanya lebih besar dibandingkan nomor 3, makanya yang nomor 3 data itu ukurannya lebih kecil dikirim dulu gitu ya. Kirim dulu, nanti nomor 3-nya nyampe, nomor 2-nya baru nyampe, terus baru nomor 5, baru nomor 4, baru nomor 1. Nah itu random banget.
Contohnya misalkan kita lihat kita download pakai IDM ya. Kadang IDM itu kan ada kotak-kotaknya gitu ya, ada kotak-kotaknya. Nah itu eh, menggambarkan sebenarnya pengiriman data itu pelan-pelan itu random. Jadi ketika sudah jadi satu, baru tuh dia ada ngatur loading dulu kan, nggak bisa langsung kita buka, dia loading dulu tuh ngatur bagaimana supaya file itu ditempel dulu di reassembling supaya sama seperti yang dikirim, baru bisa dipakai. Kalau misalkan satu paket aja hilang gitu ya, atau rusak di jalan di tengah jalan dan tidak bisa dikirim lagi, maka satu file tersebut tidak bisa dibuka gitu ya, atau rusak gitu atau korup. Nah, itu sebutannya korup. Oke. Nah, kemudian kalau yang UDP ini dia sebutannya connectionless gitu. Oh ya, kalau yang TCP itu dia secara eh, virtual dia akan membuat jalur ya, membuat jalur dulu. Ya, membuat jalur dulu supaya nanti yang dikirim lewat jalur itu apa ada file 5 file dipecah dia akan dikirim lewat jalur tersebut. Nah kalau yang UDP dia sebutannya connectionless protocol, dia tidak akan membuat jalur tapi dia akan mencari best effort ya. Ya, dia mencari apa pilihan terbaik bagaimana supaya apa file tersebut dikirim dengan lebih cepat. Nah ini sebutannya nanti bentuknya mengirim datagram. Datagram kalau misalkan TCP dia sebutannya segmen. Jadi mengurangi uh, overhead. Jadi biasanya kalau yang TCP itu adalah file-file gambar, file-file apa, dokumen gitu ya, yang file-file tidak perlu real time. Kalau yang UDP ini biasanya data-data yang real time atau file-file yang real time. Nah, nah di sini bisa kelihatan ya. Jadi pemilihan transport layer itu kenapa sih ada dua gitu ya? Kenapa sih ada TCP, kenapa ada UDP gitu ya? Jadi kalau yang TCP itu dia untuk apa protokol-protokol di aplikasinya tuh ada HTTP atau untuk website gitu ya. Lalu ada SMTP IMAP untuk email. Karena email itu kalau dikirim ya dia tidak perlu real time diterimanya. Bisa jadi dikirim sekarang, 1 menit kemudian baru diterima gitu ya. Sama seperti HTTP gitu kan bisa satu persatu. Nah berbeda dengan VoIP gitu ya. VoIP kalau yang sekarang itu ya VoIP itu kan sebenarnya bukan hanya voice tapi ada conference gitu ya, video conference. Dia butuh yang cepat gitu ya. Uh, kita ngomong di sini pada sepersekian detik harus diterima oleh si pendengar di tempat yang jauh atau remote dengan pesan yang sama sehingga dia menggunakan UDP. Nah ini perbedaan kenapa ada dua jenis protokol untuk di layer transport. Yang pertama itu reliable, kalau yang TCP dia mengenal data, recent loss data dikirim kembali gitu ya. Kalau yang UDP, kalau kita datanya loss di tengah-tengah biasanya apa? Nge-lag gitu ya. Kalau kita lagi apa video conference nge-lag atau patah gitu ya. Kan nggak mungkin kalau apa dikirim ulang gitu ya. Bisa patah. Nah, biasanya kalau yang UDP atau video conference supaya tidak patah-patah ada metodenya tuh dikirim dulu, di save dulu ada apa ada buffernya, lalu baru diterima. Tapi ada waktunya gitu ya. Apa istilahnya streaming ya? Streaming itu nanti ada istilahnya dia langsung dikirim langsung diterima. Ada yang dikirim di buffer dulu, diterima beberapa beberapa menit atau beberapa detik, lalu baru disampaikan ke penerima. Gitu. Jadi videonya agak beda beberapa detik ya antara si pengirim dan si penerima. Itu bisa juga. Nah, ini nanti yang ngatur adalah si dua jenis protokol ini. Oke. Nah, ini TCP. Fitur-fitur yang ada pada TCP. Oke, sebentar. Oke. Nah, ini fitur-fitur yang ada pada TCP ya. Salah satu protokol pada transport layer. Yang pertama dia meng-establish sebuah sesi ya, makanya dia sebutannya connection oriented. Jadi ada sesi yang dia buat sebelum komunikasi di apa jalur komunikasi itu terjalin. Maka dia bikin sebuah sesi dulu. Kalau UDP nanti perbedaannya dia tidak ada sesi.
Lalu dia memastikan bahwa pengiriman data itu reliable. Reliable itu apa segmennya yang diterima itu harus yang dikirim harus sama gitu, yang diterima harus sama dengan yang dikirim. Jadi kalau dia ada 5 potong data atau paket tersebut harus diterima semua dan bisa digabungkan. Kalau dari 5 potong tersebut misalkan nomor 4 hilang, maka harus dikirim ulang. Ada mekanisme untuk mengirim ulang. Lalu ada provide send order delivery dan juga mensupport flow control. Jadi nanti ada mengatur bagaimana supaya pengiriman itu tidak menggunakan banyak memori gitu ya, tidak menggunakan banyak resource. Nah, ini diatur dengan flow control. Oke. Nah, ini isinya dari TCP header. Nah, ini yang warna ungu ya. Jadi kalau di application layer, ini aplikasinya, datanya, lalu nanti ditempel oleh header di TCP. Gitu ya. Jadi TCP itu akan menempel beberapa header. Header ini ada source port. Jadi port ini bukan IP ya, tapi port dari aplikasi. Jadi setiap aplikasi akan memiliki nomor port yang berbeda-beda. Nah, nomor port itu ada 65.000 kalau nggak salah. Jadi ada port 0 sampai port sekian. Lalu ada beberapa aplikasi yang dia memang menggunakan port yang sudah umum. Contohnya misalkan uh, web gitu ya, website dia akan menggunakan port 80 dan 8080. Jadi kalau yang portnya 80 itu pasti adalah aplikasi web gitu. Nah, itu ditentukan oleh si TCP ini. Apakah aplikasi web, apakah dia berupa image, apakah aplikasinya TCP IP atau aplikasi yang lain. Gitu kan. Lalu ada port, ada source port, ada destination port, kemudian ada sequence number. Nah, ini untuk mengatur tadi ya, dia segmen nomor berapa di sequence number. Lalu ada acknowledge number. Acknowledge number itu untuk mengatur ketika data itu sudah sampai, apakah sama itu acknowledge numbernya. Lalu ada headernya, panjang header, ada resolve ini disimpan ya untuk 6 bit untuk penelitian selanjutnya. Lalu ada control bit untuk mengontrol tadi flow control. Dan ada window. Window itu besarnya file ya. Jadi sebutannya apa? Window itu kayak memesan satu tempat untuk penempatan segmen tadi. Lalu ada checksum. Checksum itu untuk mengecek ketika file itu sudah menjadi bentuk segmen. Checksum itu kayak dikasih satu cap ya, kasih satu nomor barcode, misalkan nomor pengiriman gitu ya. Nomor pengiriman itu adalah 1234 misalkan. Nanti dikirim gitu ya, dikirim dengan secara random, maka si penerima itu harus mempunyai checksum yang sama, 1234. Kalau checksumnya berbeda, misalkan jadi 1233, gitu, nah berarti ada perubahan itu di perjalanan tuh file itu mengalami perubahan atau ada sequence yang belum terkirim ya, sequence segmen yang belum terkirim. Nah, itu akan dicek dengan menggunakan checksum. Ini ada option. Nah, ini kalau application itu adalah bentuk asli di sisi application layer. Nanti ditempel oleh header di TCP. Nanti masuk ke layer 3 ditempel lagi tuh header IP ya, IP. Masuk ke layer 2 ditempel lagi header MAC address. Gitu. Nah, kalau di TCP nanti kita akan kenal dengan istilah port. Jadi port ini ada beberapa, mungkin nanti akan kalian pelajari sedikit banyak menghafal port-port yang ada yang umum ya, yang standar. Port apa saja sih? Nah, ini tadi penjelasan dari header yang ada di sini. Oke. Application dan TCP. Oh, ini aplikasi-aplikasi apa saja yang menggunakan TCP. Di sini ada aplikasi HTTP, website ya, file transfer protocol untuk transfer file, kemudian SMTP, simple mail transfer protocol, ada SSH, secure shell ya. Nah, ini secure shell. SSH kemarin kita belajar menggunakan PUTTY ya, PUTTY.
PUTTY. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang bisa menggunakan transportnya ada protokol TCP. Baru nanti di bawahnya menggunakan IP. Oke, kemudian setelah TCP kita mempelajari tentang UDP. Perbedaannya dia tidak menggunakan session ya, yang paling umum dia tidak menggunakan session. Kalau TCP itu sebutannya connection oriented, kalau yang UDP dia connection less oriented. Kenapa disebut connection less? Karena dia tidak mengestablish session pada saat awal terjadi komunikasi. Ya. Jadi dia tidak ada sesi. Jadi dia dikirim berdasarkan best effort tadi. Oke. Nah, terus ada segmen yang hilang, tidak akan dikirim kembali. Gitu. Dia di data direkonstruksi sesuai dengan apa yang dikirim dan diterima. Gitu ya. Jadi tidak ada sequencing. Jadi dikirim yang diterima akan sama. Oke. Nah, di sini ada portnya. Kemudian ini headernya. Headernya dia lebih irit ya, lebih singkat. Tidak serumit si TCP tadi. Kalau TCP tadi ada sequence number, acknowledge number, gitu, dan lain-lain. Kalau ini hanya port, lalu ada length dan checksum. Nah, ini lebih irit 8 bit saja. Oke. Nah, ini penjelasannya. Ini aplikasi apa saja yang dapat memakai UDP ya. Biasanya apa saja? Di sini ada video conferencing, VoIP, FTP. FTP itu sebenarnya FTP juga tapi trivial ya, yang ada P-nya trivial. Terus SNMP, Simple Network Management Protocol, dia digunakan untuk monitoring gitu ya, monitoring perangkat-perangkat jaringan yang kita gunakan gitu ya. Biasanya menerima data setiap detik dengan SNMP. Lalu ada DNS, Domain Name Server, dan DHCP. DHCP untuk penamaan atau IP yang secara otomatis. Oke, ini menggunakan UDP, lalu layer 3-nya juga sama bisa menggunakan IP. Berarti UDP dan TCP ini sama-sama menggunakan IP. Gitu ya. Oke. Nah, ini port number. Karena kita belajar transport layer, maka identik dengan penamaan port ya. Jadi setiap aplikasi yang ada ketika masuk transport layer nanti diberi identifikasi dengan portnya supaya tidak tertukar. Port itu besarnya kalau source port itu 16 bit, yang destination port itu 16 bit. Oh ya, makanya tadi saya sempat bilang sebelum kita masuk ke mata kuliah materi modul tentang IP, kalian mohon dibaca tentang pengenalan bit ya, binary, desimal, dan heksadesimal, dan bagaimana converting dari antar jenis-jenis number tersebut. Kalau yang desimal ke binary bagaimana convertnya, lalu sebaliknya, lalu desimal ke heksadesimal. Karena binary dan heksadesimal itu akan banyak kita temukan ketika kita mempelajari jaringan komputer. Nah, ini contohnya port gitu ya. Ketika kita belajar tentang header, ada port itu ada bitnya, ada 16 bit, 8 1 byte itu ada 8 bit. Nah, itu yang perlu kalian pelajari dasar-dasarnya. Nanti ketika kita belajar IP address, kita akan banyak berhubungan dengan bit itu tadi, bit-bit tadi. Oke, nah ini untuk memudahkan komunikasi ya. Jadi kita di dalam satu komputer punya alamat gitu ya. Alamatnya kan IP dan MAC address ya, kemarin kita sudah belajar. Nah, tapi di dalam IP tersebut, di dalam rumah tersebut yang alamatnya IP dan MAC address, kita punya banyak aplikasi. Aplikasinya tuh ada apa? Contoh di komputer saya ini ada Zoom, sekarang lagi nyala gitu ya. Lalu ada web browser menggunakan Google Chrome misalkan. Kemudian ada menggunakan email juga. Nah, pada saat yang bersamaan, aplikasi ini mengirimkan data yang berbeda-beda. Zoom itu mengirimkan video conferencing keluar, kemudian saya searching misalkan halaman website Vclass, keluar melalui web, lalu saya kirim email. Gitu ya. Nah, ini ada 3 aplikasi di dalam satu rumah. Ada 3
tiga kendaraan lah, tiga kendaraan dalam satu rumah. Ada satunya mobil, satunya motor, gitu ya, satunya lagi misalkan bis lah. Nah, ketika keluar, mereka itu punya tujuan gitu ya, tujuannya misalkan motornya ke rumah mana gitu. Nah, dia harus ada nomor portnya gitu. Jadi motor itu akan masuk ke jalur motor misalkan. Mobil lewat jalur mobil, bis lewat jalur bis. Nah, itu disesuaikan dengan port pintunya, dan pintunya ada nomornya masing-masing. Kalau motor itu misalkan pintu nomor satu ya, port nomor satu, kalau mobil port nomor dua, kalau bis port nomor tiga. Terus supaya ketika dikirim balik, dia nggak salah masuk, dia nggak salah parkir gitu ya, nggak salah masuk parkirnya. Jadi setiap rumah punya alamat, alamatnya ada dua, ada alamat physical, alamat logical, kemudian ada port. Port itu adalah pintu untuk masuk ke dalam aplikasi yang tepat. Jadi setiap aplikasi dikasih nama, dikasih port. Nah, ini contohnya. Eh, yang mengatur ini adalah socket pair, ya, destination dan destination dan source-nya. Nah, ini contoh destination MAC address, lalu ada source MAC address, ada source IP, ada destination IP, kemudian ada source port dan destination port. Baru ada datanya. Jadi nanti data itu dari layer aplikasi user data masuk ke layer transportasi, dikapsulasi gitu ya, ditutup, diselubung oleh destination dan source port, kemudian masuk ke layer 3, ke layer network, diselubung lagi, dikapsulasi dengan IP, alamat IP sumber dan alamat IP tujuan, kemudian masuk ke layer 2, dikasih alamat fisik ya, atau MAC address, destination dan source MAC address. Ini jadi diselubung ditambah header ya. Diselubung tuh ditambahin header, namanya header tuh tadi yang ditempel beberapa informasi. Nah, itu jadi setiap layer ketika kita sampai layer layer transport, layer berapa 4 gitu ya, nanti akan diberikan port. Jadi setiap layer akan memberikan informasi tertentu. Jadi ada tujuannya. Jadi setiap layer itu bukan hanya membagi, tapi ada tujuannya, ya, ada protokol-protokolnya. Nah, ini contohnya FTP. Dia dengan dari aplikasi dari dalam itu, dari source-nya menggunakan port 1305. Kemudian server itu, nah ini port FTP server biasanya umumnya adalah port 21. Kalau website dia portnya 80. Si klien ini pakai port 1099. Nah, nanti kalau dikembaliin, ketika dikembaliin misalkan data web, dia akan kembali ke port yang 1099 bukan 1305 gitu ya. Walaupun IP dan MAC address-nya sama gitu. Yang membedakan adalah setiap aplikasi dilihat dari portnya. Gitu. Nah, setiap device itu dibedakan dari IP dan MAC address-nya. Kalau setiap aplikasi dibedakan melalui port dan IP-nya. Jadi IP-nya apa, portnya apa. Jadi nanti IP-nya itu portnya itu nempel di IP. Misalkan 192.168.1.5. Misalkan yang FTP dia .2 13.05. Ya. Kalau yang berupa web .2 10.99. Gitu. Makanya kita sering lihat ada URL .2 80.80. Berarti itu untuk ke arah web server gitu ya. Atau .2 21 berarti ke arah FTP. Nah, itu membedakan arah aplikasinya gitu ya. Aplikasi apa sih? Aplikasi FTP atau aplikasi web server atau aplikasi DNS dan lain-lain. Jadi itu membedakan penamaan di sisi transport layer-nya. Nah, ini tadi saya sebut port itu ada dari 0 sampai 65 ribuan ya, 65.535. Nah, ini jadi menggambarkan, mengidentifikasi aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan. Berarti ada 65 ribuan gitu ya, banyak sekali. Nah, secara umum dia ada well-known port, ada register port, ada yang private atau dynamic port gitu ya. Nah, register port ini dia sudah terregistrasi ke aplikasi-aplikasi yang umum dan banyak digunakan ya. Gitu. Well known ya, well known. Maksudnya yang well known itu yang aplikasi-aplikasi umum tadi. Contohnya misalkan FTP gitu ya, menggunakan port 21 gitu.
Lalu kemudian ada web atau HTTP, dia menggunakan port 80, dia well known yang sudah dikenal, jadi dia tidak bisa diganti gitu ya. Jadi setiap aplikasi web browser, email, kemudian FTP file gitu ya, dia akan menggunakan port yang sudah sama gitu ya. Lalu ada register port. Register port ini digunakan untuk beberapa perangkat-perangkat ya, perangkat-perangkat milik beberapa industri ya. Contohnya nih Cisco, dia menggunakan port 1812 untuk radio server. Radio server tuh kalau di Unila ketika kita login SSO, dia akan masuk ke dalam servernya Radius untuk mengetahui apakah user tersebut benar terdaftar, bisa login ke SSO. Itu yang mengatur Radius. Jadi dia menggunakan port 1812. Nah, kalau yang private ini biasanya digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang misalkan kita bikin aplikasi baru nih dan belum punya port. Nah, ini kita bisa menggunakan port dari 49152 sampai 65000 ini. Gitu. Jadi dynamic ya, bisa berubah-ubah. Nah, ini well-known ports yang sudah sebenarnya wajib dikenal ya. Ya, kalau kalian belajar jaringan, biasanya akan kenal nih dengan port-port ini. Atau kalau kalian adalah seorang programmer, lalu membuat program yang program tersebut terkoneksi ke jaringan internet, ya, atau jaringan komputer, akan kenal dengan port-port ini. Misalkan kalian bikin aplikasi apa ya, email gitu, misalkan email, supaya dia bisa saling mengirim dan menerima, kalian harus menggunakan minimal ini nih, tiga port ya, 110, 143, 161. Ada dulu lagi ya. Oh, pop 3, iNet. Ini 25 nih, 25, 110, 143. Bahasa nanti ini untuk manajemen ya, untuk monitoring. Jadi minimal kalau kita membuat aplikasi email, berarti ada 3 nih. Ini untuk pengiriman 25-nya, lalu yang penerimaan ada yang jenisnya POP3, ada yang iMap. Jadi ada 3, minimal ada 3. Kalau kita mau bikin aplikasi berbasiskan HTTP, berbasiskan website, kita pakai yang 80 atau 8080 ya. Sekarang ada 2 gitu. Atau yang misalkan kita mau pakai yang ada SSL-nya, secure socket gitu ya. Kita yang HTTPS, maka bukan pakai yang 80 tapi yang 443. Jadi walaupun kalian bukan di bidang jaringan, kalian adalah seorang network engineer, software engineer di bidang aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan jaringan, kalian harus kenal nih port-port tersebut. Gitu. Saya pernah kenal teman saya, dia itu jago di programming gitu ya, programming, dan saya itu bidang jaringan. Suatu saat dia diminta untuk bikin aplikasi network monitoring. Nah, network monitoring ini menggunakan SNMP gitu ya. Jadi berupa website kan. Website itu ada protokol yang menggunakan port 80, 80, 80. Kemudian karena dia website install sendiri, maka dia harus pakai port di luar 80. Lalu dia harus menggunakan SNMP, maka harus kenal dengan port 161 gitu ya, lalu bisa ngirim ke email, maka ada port 25. Nah, teman saya itu programming, dia tidak terlalu mengerti jaringan, ternyata banyak port gitu ya, di dalam satu aplikasi monitoring jaringan gitu ya. Sehingga saya kasih tahu nih, ternyata di dalam port ini, di dalam sebuah jaringan itu aplikasi bisa kenal banyak port gitu, supaya tidak saling tabrakan gitu antara aplikasi. Nah, akhirnya belajar lagi ya. Jadi setelah tahu banyak port tersebut, dia membuat aplikasi tersebut, dinamain tuh setiap aplikasi dengan port yang masing-masing. Nah, ini pengalaman gitu ya. Jadi pengalaman itu membuat kita tahu bahwa ketika kita belajar programming juga harus tahu jaringan gitu. Ketika kita belajar jaringan harus tahu juga di bidang software engineering misalkan seperti itu. Oke. Nah, ini untuk mengetahui TCP connection gitu ya. Connect kemana aja kita bisa menggunakan NetStart. Nah, misalkan kita coba aja NetStart ini. Kita coba di share. NetStart gimana sih cara menggunakannya? Bisa nggak ya?
Ya, mungkin kalau diambil komputer masing-masing bisa coba, tapi dia agak berat ya. Eh, mana tadi? Nah, jadi dia nggak langsung muncul, dia loading. Tergantung dari eh, perangkat kita ini akses kemana aja. Ya, misalkan saya sambil browsing ya, akan browsing, trigger, saya browsing Google misalkan. Ini bertambah karena saya mengakses ke Zoom. Nah, misalkan ya, saya buka Google, dia nambah nggak? Nambah ya, misalkan apa ya, bbc.co.uk. Nah, itu nambah ya. Nah, terus tergantung dari aplikasi yang keluar melalui jaringan. Nah, yang keluar dan diterima dia akan nambah terus. Jadi penambahan di Netstat ini tergantung dari kita menggunakan aplikasi yang terkoneksi ke jaringan. Gitu. Jadi kalau komputer kita lagi nggak connect ke internet atau connect ke internet tapi nggak buka apa-apa, ketika Netstat mungkin nggak keluarnya nggak banyak gitu. Mungkin kalau kalian main game online, nah ini cepet tinggalin Netstatnya. Jadi nambah main game online, lalu ada iklan gitu ya, nah ini akan bertambah. Yang 10, 20, 68, 180 ini adalah IP saya, sedangkan yang titik dua ini selanjutnya adalah apa, port aplikasinya. Ini kenapa berhenti? Karena saya Ctrl C tadi ya, berhenti. Nah, ini kurang lebih nih Netstat. Ini jadi bisa kelihatan dia macam-macam tuh. Ada, saya buka apa aja nih? Oh, ada Pirate Bay ya, karena ada apa nih? Ada, oh nih saya buka website tadi ada Pirate Bay-nya. Kemudian ada WhatsApp ya, karena saya sambil buka WhatsApp web. Nah, jadi ketika buka browser dia langsung akses. Nah, ini contoh-contohnya. Ya, kita lanjut lagi materinya. Jadi dia harus tertrigger, di trigger dulu baru muncul. Kita bisa melihat ini port ini arahnya kemana sih untuk menentukan dia ke arah aplikasi apa di ujungnya. Gitu ya. Jadi port 3161 ini untuk koneksi MSN misalkan, 3166 ini untuk ke Cisco. Nah ini yang sebelah kiri ini di aplikasi kita. Nanti di sebelah kanan itu ada, kenapa di HTTP? Karena HTTP tadi adalah port yang well known ya, well known. HTTP berarti berapa port? Port 80 ya. Jadi ada IP-nya, ada portnya. Kalau kita akses ke FTP nanti bisa jadi titik dua FTP. Oke, ini communication prosesnya. Modul komunikasi yang bisa dilakukan oleh TCP ya. Jadi ketika si klien satu ya, dia untuk di server yang sama ini ada web server dan ada mail server. Kalau web server dibuka dengan port 80, sedangkan yang mail server itu dibuka dengan port 25. Jadi klien satu misalkan dia ingin mengakses ke server, dia mengakses website atau HTTP, maka dia akan mengirimkan port di dirinya, ada port yang random untuk menandakan saya membuka port ini untuk aplikasi web. Lalu di server tersebut dia akan menggunakan port 80 ya, supaya dapat responnya adalah HTTP bukan yang SMTP. Nah, kembalikan yang klien 2 ini mengirimkan ke server, dia akan mengirimkan port dari dirinya adalah 51152, port yang random ya, yang port yang dynamic tadi. Lalu dia kirim ke server menggunakan port yang well known atau port 25. Sehingga nanti responnya, dapat respon dari SMTP dia adalah email, ya bukan halaman HTTP. Nah, ini contoh proses yang terjadi ketika kita menggunakan protokol TCP. Kenapa TCP ini banyak digunakan? Karena ya aplikasinya secara umum dia lebih banyak dibandingkan dengan aplikasi yang ada pada UDP. Tapi bukan berarti UDP sedikit dipakai, banyak juga. Apalagi sekarang gitu ya, dengan aplikasi-aplikasi yang real time atau online. Nah, tadi TCP itu dia menggunakan connection establishment, ada sessionnya gitu ya, jadi ada acknowledgement, jadi ada tadi di bagian headernya ada acknowledge number.
Nah, dia akan mengirim synchronize dan asynchronous acknowledgement. Jadi ketika komputer A akan melakukan koneksi transportasi ke komputer B, maka dia akan menjalin komunikasi dulu. Gitu. Ada nama istilah three-way handshake ya. Jadi yang pertama dia akan mengirim paket synchronize ya, lalu diterima oleh si B, B itu akan merespon, dia mengirim kembali synchronize-nya dan acknowledgement. Ketika sudah di acknowledgement yang dikirim ke A, diterima si A, baru terjadi komunikasi establish. Jadi istilah three-way handshake ya. Jadi ada salaman itu, salaman, oh saya mau ngirim data, si B baru oke, silakan kirim data. Ketika sudah oke, baru bisa dikirim datanya. Jadi sebelum terjadi establishment, TCP tidak akan mengirimkan datanya. Gitu. Jadi ada communication establishment. Nah, kemudian kalau sudah selesai gitu ya, file yang sudah terkirim semua, si A itu akan ngirim pesan fin atau finish gitu ya, ke B, fin gitu ya. Kemudian si B yang terima, ada kirim acknowledgement dan juga send, dia akan mengirim fin. Gitu. Jadi acknowledgement-nya sudah diterima oleh A, baru dikirim lagi acknowledgement ke B-nya diterima, baru komunikasi terputus. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan proses pembuatan session dan session termination ini tidak terasa gitu ya oleh si user gitu, dan terjalin begitu cepat gitu. Tapi ini sangat penting yang membedakan antara komunikasi yang terjadi di UDP dan komunikasi yang terjadi di TCP. Jadi komunikasi acknowledgement ini hanya ada di TCP, gitu ya, three-way handshake. Jadi istilahnya three-way handshake. Komunikasi itu terjalin dengan adanya three-way handshake. Nah, ini jadi ada yang menandakan adalah acknowledgement number tadi yang digunakan untuk terjalannya komunikasi. Kemudian ada control loop untuk mengatur flow dari si data atau si segmen yang dikirimkan. Oke, ini ada sebenarnya kalau di halaman rootnya ada video three-way handshake gitu ya. Dan three-way handshake ini kita bisa ngelihat juga sebenarnya menggunakan packet tracer ya. Packet tracer itu kan ada yang kita pakai yang biasa ada codingnya gitu, ada komennya. Ini kita lihat yang sisi protokolnya. Jadi sisi protokolnya itu bisa kelihatan tuh. Ketika file itu terjadi komunikasi, kita bisa lihat TCP-nya ada di mana. Oke. Nah, ini TCP itu akan menggaransi dari semua data yang dikirim gitu ya. Jadi kalau data itu dikirim ada 5 segmen, maka si penerima itu harus menerima 5 segmen gitu ya, tidak bisa hanya 4 gitu ya, walaupun dikirimnya tuh random gitu ya. Ini, misalkan si pengirim ini data dipecah-pecah menjadi 6 segmen, kemudian segmen itu diterima secara random nih, 1, 2, 6, 5, 4, 3 gitu ya. Baru setelah diterima diatur lagi, di reassembling. Jika sudah di reassembling sudah rapi 1, 2, 3, 4, 5, 6 secara sequence, lalu data itu dicek, ada namanya tadi checksum. Checksum itu akan mengecek bitnya sama nggak sih, bit antara si pengirim dan penerima gitu ya. Kalau sudah sesuai, baru bisa dikatakan bahwa data tersebut sukses untuk dikirim gitu. Jika terjadi perbedaan checksum, maka bisa jadi dilakukan pengiriman ulang atau resend gitu ya. Akan dicek mana sih segmen mana nih yang mengakibatkan checksum tersebut berbeda bitnya. Jadi dia bisa memberikan garansi barang yang dikirim gitu ya, ada garansinya harus sama. Karena tadi banyak tuh di headernya isinya apa gitu. Nah, ini ada sequence number ya, tadi nomor berapa sih, segmen nomor berapa gitu ya. Kemudian ada checksumnya untuk mengecek. Sebenarnya si UDP juga ada checksum gitu ya untuk mengecek bitnya. Tapi ini lebih komprehensif dengan TCP. Oke, nah ini contoh untuk kalau ada data segmen yang dia gagal kirim, gitu. Misalkan mengirim segmen 1, segmen 2 gitu ya, lalu kirim gitu ya, terus segmen 3, segmen 4 gitu ya, dia kayak gini, segmen 1, segmen 2 dikirim. Nah, dia komputer B akan acknowledge bahwa segmen 1
1, 2 udah keterima, silakan kirim yang ketiga gitu. Ketika dikirim yang ketiga, keempat gagal gitu ya. Nah, di sini nanti ada pengiriman ulang gitu ya. Kita harusnya mengirimkan ulang lagi gitu, mengirimkan ulang yang segmen ke 3, 4 gitu. Sampai nanti ketika sudah segmen semuanya diterima, segmen mana nih yang hilang itu nanti akan dikirim ulang di sini. Dia akan acknowledge nomor 3, ya, nomor 3, 4 kirim ulang. Yang nomor 3, nomor 4 dikirim ulang. Baru nomor 11 sama 12. Gitu. Jadi ini gunanya tadi connection oriented, ada session, ada three-way handshaking. Gunanya adalah ini, supaya ketika ada data loss, ada terjadi retransmission. Ketika ada data loss, akan dikirimkan ulang segmen mana sih yang belum terkirim dengan baik. Oke, ini TCP Pro ada istilahnya apa namanya, Windows apa ya, Windows sizing. Namanya nggak. Nah, ini ada mekanisme flow control ya. Ini untuk mengatur jumlah data, seberapa banyak sih data yang bisa dikirim ya. Nah, ini akan ada window-nya ya, ada lebar datanya gitu, window size gitu ya, window size-nya. Jadi nggak melewati ukuran yang bisa dikirim gitu. Supaya apa? Supaya data itu bisa terkirim cepat, juga menghindari kegagalan pengiriman data. Jadi ada batasan segmentasinya. Jadi segmen itu akan dipotong-potong, dipecah-pecah, ukurannya tuh sama gitu ya, nggak jauh beda gitu. Ada Windows, ada size terbesarnya lah gitu. Jadi misalkan maksimal di sini 1460 bytes gitu ya. Jadi nggak akan melebihi itu. Jadi antara 1 sampai 1460. Nah, ini ada maksimum segmen gitu ya. Intinya sebenarnya flow control ini untuk mengatur pengiriman data ini ya, supaya tidak terjadi kegagalan, supaya lancar gitu ya pengirimannya. Hiding congestion avoidance juga ada. Ada flow control, maksimum Windows sizing, ada maksimum segment size, sama congestion avoidance. Jadi supaya tidak terjadi macet ketika pengiriman segmen. Oke, tadi TCP, kemudian ada UDP. UDP ini dia tidak terjadi session gitu, tidak terjadi session, sehingga disebutnya connectionless communication, connectionless oriented communication. Jadi tidak ada session, dia tidak ada three-way handshake. Gitu. Three-way handshake itu hanya dilakukan oleh TCP, sehingga nanti metode yang digunakan untuk pengiriman data itu akan sedikit berbeda. Ya. Nah, ini UDP ini akan menggunakan low overhead data transport gitu ya, karena menggunakan datagram, header datagram yang juga sedikit kan lebih kecil ya, 8 byte dibandingkan jika menggunakan TCP. Nah, dia karena tidak ada session, tidak ada three-way handshake, dia tidak ada tracking sequence number. Itu terlihat dari headernya. Jadi sebenarnya yang walaupun dikirim random gitu ya, tapi dia lebih cepat, biasanya lebih cepat, lebih reliable untuk data yang berbentuk suara, voice, atau data yang berbentuk video, video conference ya. Jadi kalau video sih bisa dipecah-pecah, kalau yang real time itu video conference, kayak kita zoom-nya akan menggunakan salah satunya UDP. Nah, ini ada server process dan request. UDP best server application assign ke well-known atau register port number. UDP result datagram destination forward office port. Ya, ini nggak jauh beda ya. Jadi dia akan menggunakan port yang well-known ya, untuk ketika request dari suatu layanan dari server, dia akan mengirim sesuai dengan portnya gitu ya. Ya mirip sih, karena kan di dalam header-nya juga ada header port ya, ada port, ada port source dan port destination. Nah, ini sama kurang lebih dia klien 1
dan klien 2 akan mengakses ke server yang sama tapi aplikasi yang berbeda. Di dalam aplikasi tersebut sudah disediakan port yang berbeda ya. DNS itu port 53, radius port 1812. Ini sama-sama menggunakan UDP ya, bukan TCP. Lalu klien 1 ini request secara bersamaan, request ke DNS, dengan klien 2 request ke radius. Tapi nanti akan dikembalikan sesuai dengan IP dan portnya masing-masing. Oke, materi tentang layer transport sudah habis. Ada pertanyaan? Silakan. Jadi fokusnya, itu adalah di layer transport ini kita mengetahui bagaimana sebuah data berubah menjadi bentuk segmen dan akhirnya nanti dia ditransfer dari pengirim ke penerima. Metodenya nanti aturannya ada 2. Aturannya itu protokol. Protokolnya adalah TCP dan UDP. Kenapa ada 2? Karena jenis pengiriman gitu ya, pengiriman data itu ada yang berbeda-beda. Gitu. Ada yang bisa diterima langsung, ada yang harus reliable, ya, harus reliable, ada yang harus real time. Nah, ini perbedaannya. Yang membedakan kenapa ada TCP, kenapa ada UDP. TCP mempunyai metode dan tekniknya sendiri. UDP juga mempunyai metode dan tekniknya sendiri. TCP itu sebutannya connection oriented, gitu ya. Connection full oriented juga bisa, tapi biasa dikenal dengan connection oriented communication. Kalau yang UDP dikenal dengan istilah connectionless oriented. Bedanya karena tidak ada session yang terjadi di UDP. Kalau di TCP dia harus menggunakan three-way handshaking session. Jadi banyak sekali istilah ya di sini yang harus kalian pelajari. Ada istilah apa? Session, ya, session communication, kemudian three-way handshake. Three-way handshake itu ada open session, ada terminate session, kemudian ada tadi connection oriented, connectionless oriented, lalu ada data yang harus reliable, ada yang data real time gitu ya, ada header. Nah, itu istilah-istilah yang banyak akan kalian temui di pembelajaran tentang jaringan komputer. Ada pertanyaan dulu? Oke. Kalau tidak ada, nanti silakan dibaca kembali ya. Yes. Ya, silakan, siapa? Zaki ya. TCP ya. Ya, ini ya. Ini. Jadi kan pertanyaannya kenapa yang selektif? Ya, yang ini berarti ya. Ya, jadi ketika pengiriman segmen itu kan berbarengan gitu ya, bread gitu ya, pengiriman berbarengan, tapi penerimanya itu ternyata 3 dan 4 ini kan gagal gitu ya. Ini kan ada segmennya ada 10 gitu ya. Ya ada 12 lah di sini katakanlah. Nah, yang dikirim pertama itu 1 sampai 10 ternyata nomor 3 dan 4 itu tidak ACK, ya, tidak bisa dikirim ACK-nya gitu ya. Nah, ketika dikirim ACK dari si B itu dia harus mengirim bahwa yang keterima itu ternyata dari nomor 5, 6 gitu ya. 1, 2, 5, 6 gitu. Yang nomor 3, nomor 4 itu belum dikirim. Nah, dia harus mengirim bahwa si nomor 3 itu dan 4 belum kekirim gitu. Jadi supaya ada pengiriman ulang dari si A gitu. Jadi si B itu merespon, memberikan respon. Saya sudah terima nih nomor 1, 2 dan 5 sampai 10 sudah keterima gitu.
Nah, nanti tolong dikirim lagi nih sebelum ngirim yang nomor 11, kirim juga nomor 3, nomor 4. Makanya ketika dikirim yang nomor 11, 12, dia berbarengan juga ada yang nomor 3 dan nomor 4. Seperti itu. Jadi dia ngirim ACK-nya yang ini supaya ngirimin lagi gitu ya, supaya dikirimin lagi nomor nomor 3 sama 4. Kalau yang SACK ini SAC gitu ya, kita sudah menerima yang nomor 5 sampai 6 gitu. Jadi seperti itu sih. Lalu sebenarnya ada videonya di ada nggak ya, bisa dicek ya di net akap atau nggak salah, dia lebih pelan-pelan gitu menjelaskan gitu ya. Eh, Memang three-way handshake ini apa ya, karena secara teori sih ya, sebenarnya secara teori. Jadi kalau saya diajarin secara teori memang seperti ini gitu, tapi terkadang di prakteknya mungkin sedikit berbeda. Tapi memang secara umum seperti ini. Jadi dia mengirimkan ketika sudah ada yang kirimkan, dia harus acknowledge gitu ya, bahwa sudah keterima gitu. Kalau yang nggak keterima acknowledge, dia harus kirimin lagi gitu, dikirimin lagi. Nah, gitu. Gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjut lagi nih satu materi ya, satu materi dulu, sedikit lagi tentang application. Jadi application. Tadi kita sudah tentang transport, ada application. Sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Secara umum aja lah. Oke, ada yang bertanya ya? Lanjut, application layer. Oke, kelihatan? Aja deh. Application ini nggak terlalu sulit, jadi karena juga nggak menjadi terlalu fokus di kita belajar jaringan, tapi sebagai pengetahuan umum ya, karena menjadi satu layer juga yang perlu kita ketahui. Yang akan kita pelajari nanti application itu sebenarnya ada 3 gitu ya. Kalau kita menggunakan TCP IP model, ada 3 bagian yang digabungkan menjadikan satu layer application presentation session. Lalu ada model komunikasi ya, model komunikasi jaringan yang awal ya, peer to peer, bisa dibilang awal-awal ya, peer to peer. Ada istilah peer to peer, ada yang istilahnya client server. Client server yang banyak digunakan sekarang. Oke. Dan ada web email, IP addressing service, file sharing. Ini terkait tentang layanannya ya, layanannya. Oke, yang pertama application, presentation, dan session. Ini adalah layer atas, kita sebutkan 3 layer atas. Nah, ini kalau kita belajar OSI model seperti ini ya. Jadi OSI model ada 7, TCP IP model ada 4. 7 itu si physical data link itu akan menjadi network access. Kalau network itu menjadi internet, transport atau transport. Lalu 3 layer atas, 3 layer atas ya, 7, 6, dan 5, application, presentation, session menjadi satu layer kalau di TCP IP application lain. Kita akan pelajari sebenarnya ini nih, application layer. Nah, isinya apa aja? Isinya apa namanya, aplikasi yang bisa kita pelajari, lalu protokolnya apa aja sih? Ini. Ada DNS, domain name system, ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol, ntar ada HTTPS ya, ada SMTP, ada POP, kemudian DHCP, FTP, dan IMAP. Oke, next. Jadi ini dihafalin aja sih, kalau application itu hafalan aja. Kalau presentation hafalan juga, tapi lebih memahami ke three-way handshaking tadi ya, sama perbedaan TCP UDP. Ini umum aja. Kemudian kalau application, sisinya aplikasi ya yang terhubung dengan si user. Kalau presentation, bagaimana si data tersebut ditampilkan. Nah, ini ada Matroska Video, MKV, ada Motion Picture Expert, MPG ya.
Kalau Impact gitu, konsep kita banyak Impact, ada MOV, ada QuickTime, lalu ada GIF, ada apa, JPEG, ada PNG. Nah, ini bagaimana si data tersebut ditampilkan ke user. Nah, walaupun ini tentang PNG, JPEG, GIF itu tentang gambar, tapi dia akan menentukan model gambarnya itu apa, berbeda-beda ya. Nah, lalu ukurannya berbeda, resolusinya berbeda. Tentang bagaimana data itu ditampilkan ke user. Nah, ini tadi ya, TCP IP application layer. Jadi kalau kita transport data, maka transportnya menggunakan TCP, lalu masuk ke layer akan menggunakan IP, makanya nanti sebetulnya TCP IP. Gitu. Lalu tadi kita sudah belajar di transport layer, apa sih apa aplikasi yang digunakan oleh TCP seperti apa saja gitu ya, terus UDP apa saja. Ini bisa kelihatan di sini. Kalau DNS dia bisa pakai TCP atau UDP, DHCP dia UDP, HTTP dia menggunakan TCP dengan port-portnya seperti ini. Nah, ini port yang sudah well known ya, port-port yang well known. Nah, ini tadi port-port ini kalau bisa dihafalin yang umum-umum aja, yang tadi ada well known aja. Yang misalkan 53 ini untuk DNS, ya, 68 dan 67 ini untuk DHCP, lalu 80 dan 80 untuk HTTP. Nah, ini kan yang well known. Oke, nah peer-to-peer ini ini apa nih? Client server process are considered to be in the application layer. Nah, intinya gini, peer-to-peer client server ya. Nah, peer-to-peer client server. Nah, Nah, zaman sekarang itu ya mungkin gini, menggambarkannya zaman sekarang itu komunikasi itu pasti kita ada layanan, si user mengakses ke layanan gitu ya, kan ada client server. Nah, biasanya kita sebagai klien kita mengakses halaman web, maka ada web servernya, sebuah server website. Tempatnya di mana ya itu katakanlah di cloud gitu ya, di cloud. Eh, Misalkan kita akses website Google, maka kita akan mengakses web servernya Google. Entah di mana posisinya, apakah di Indonesia, ataukah di Singapura, atau langsung ke negaranya di Amerika. Gitu. Nah, itu ada server penyedia layanan, ada usernya atau kliennya. Kliennya bisa berbagai macam, bisa menggunakan handheld macam-macam. Nah, ini yang komunikasi yang banyak terjadi saat ini menggunakan server, klien server. Itu website, email juga seperti itu. Kemudian YouTube, apa ada servernya. Kemudian apa lagi? File ya, FTP server juga ada. Lalu apa lagi? Macam-macam ya, DNS server ya, domain name system server, itu ada servernya, kita mengakses ke server. Nah, tapi selain server model, zaman dulu ya, yang awal-awal sebenarnya komputer itu dikoneksikan, bentuknya tuh peer to peer. Jadi peer to peer itu tidak ada yang menjadi dua sisi gitu ya, komputer A komputer B dia bisa sama-sama jadi server, bisa sama-sama jadi klien. Kalau yang klien server tidak bisa gitu ya. Saya mengakses ke website Google, saya tidak bisa menyediakan diri sebagai server untuk Google gitu ya. Jadi saya sebagai klien saja, si Google sebagai server saja, dan Google tidak bisa menjadi klien mengakses ke saya sebagai servernya, nggak bisa timbal balik gitu ya, karena penyedia layanan dan pengguna sebutannya seperti itu. Nah, beda dengan peer-to-peer. Peer-to-peer ketika awal di networking itu ada gitu ya, itu akan mengkoneksikan antara komputer satu dengan komputer yang lain. Nah, komputer yang satu bisa menyediakan layanan sebagai penyedia file misalkan, penyedia file gitu ya, terus di-share ke pengguna dua sebagai penerima. Tapi di lain waktu, si pengguna dua ini bisa menyediakan file yang lain untuk si pengguna pertama gitu ya, atau menyediakan apa service-service yang lain. Nah, kalau yang digambar ini pengguna satu bisa menggunakan server, kayak bisa menggunakan printer yang digunakan oleh si komputer peer 2 ini gitu. Nah, peer to peer ini sebutannya antar komputer ya, peer dan peer gitu. P2P atau peer to peer. Nah, ini koneksi yang bilang primitif ya, koneksi yang pertama terjadi zaman dulu gitu ya, ketika belum ada client server. Dan ini yang paling sederhana, paling mudah dan bisa terjadi dan masih banyak digunakan.
Oke, ini masih banyak digunakan untuk beberapa aplikasi ya. Ini contohnya aplikasi messaging, instant message ya. Itu peer-to-peer, menggunakan peer-to-peer. Jadi sama-sama menjadi server, sama-sama menjadi apa klien. Jadi kalau istilah peer-to-peer itu tidak, saya terkoneksi dengan komputer kedua itu sama-sama jadi klien, sama-sama jadi server. Beda dengan tadi web server pasti yang satu menjadi web server, yang satu jadi kliennya si web tersebut. Nah, nih, common P2P application yang masih banyak digunakan sampai saat ini ya, salah satunya ya Torrent ya. Torrent Direct Connect ya, itu banyak. Itu biasanya untuk sharing resource secara bersamaan. Kita akan menggunakan metode peer-to-peer. Kalau yang masih banyak menggunakan Torrent, menggunakan peer-to-peer. Oke, kemudian tadi ada peer-to-peer, ada web email dan web and email protocol. Kalau web itu menggunakan Hypertext Transfer Protocol atau Hypertext Markup Language ya. HTTP untuk transfernya, HTML itu untuk penampilnya ya. Jadi kalau web itu ada dua, ada HTML untuk tampilannya, HTTP untuk metode transportasinya gitu. Nah, dia ada alamatnya namanya URL atau Uniform Resource Locator atau alamatnya ya www apa sih, nah itu URL sebutannya. Jadi kalau sekarang kalau kalian sudah tahu ada namanya URL. URL misalkan www.cisco.com, itu URL. Oke, ini digunakan untuk mengakses ke halaman website tersebut. Nah, sebenarnya di dalam www.cisco.com atau URL ini dia adalah IP ya. Nanti dia berubah nama atau bisa dikenali dengan mengakses ke namanya domain name server. Nah, kalau ini untuk menggambarkan bahwa layanan website itu disediakan oleh web server dengan HTTP servernya, sehingga nanti klien bisa akses ke URL ini, dia mengirimkan komen HTTP ya, get ya, ke dalam server HTTP, lalu nanti akan dikirimkan dalam bentuk file HTML, contohnya ini index HTML. Atau kalau yang menggunakan bahasa pemrograman dynamic ada PHP, ada JSP, ada ASP dan lain-lain. Nah, ini cara komunikasinya secara umum lah ya. Ini mudah dipahami lah kalau untuk komunikasi HTTP dan HTML ya. Bagaimana si klien request sebuah halaman website, dia ngirim URL-nya, dikirim ke HTTP server, HTTP server akan merespon. Lalu ketika sudah terjalin komunikasi, tadi ya three-way handshake tadi ya, ada dengan menggunakan metode GET, nanti si HTTP server akan mengirimkan halaman webnya sebenarnya dalam bentuk tulisan seperti ini ya, coding gitu. Nanti baru ditranslate oleh web browser dengan tampilan yang menarik, dengan HTML, dengan PHP, dengan bahasa pemrograman web yang lain-lain. Oke, nah ini ketika sudah terjalin komunikasi. Jadi ini tampil di sisi klien, di sisi web server dia bentuknya tidak seperti ini, tapi bentuknya adalah tadi bahasa pemrograman itu ya, pemrograman website HTML atau bahasa pemrograman dynamic. Nah, ini HTML dan HTTP dan HTTPS. HTTP itu adalah metode yang lama, yang secure-nya ditambahin S, HTTPS. Ya. Bedanya apa? Supaya dia ada sisi keamanan, protokol keamanannya, supaya tidak bisa di-hijack ketika di tengah-tengah gitu ada orang meng-hijack ketika si klien dan server itu melakukan komunikasi. Nah, ini email menggunakan ada tiga ya tadi ya, ada tiga protokol. SMTP itu untuk mengirim, jadi mengirim itu menggunakan sama protokol SMTP. Untuk menerima ada yang POP, POP3, POP versi 3, dan IMAP. Nah, bedanya apa? Nah, ini harus coba sebenarnya POP dan IMAP itu, ini kalau nggak salah ini ya. Kalau yang POP itu kita menerima data dari server. Ketika kita menerima email gitu, kita menerima data, kita install klien di komputer kita, klien kita akan mengcopy datanya yang dari website email server kita. Tapi ketika kita hapus di klien kita, di server tidak akan hapus. Bedanya dengan IMAP, IMAP itu akan mensinkron
yang kita punya di email server dengan di klien kita, di komputer kita. Jadi kalau komputer kita hapus, maka data yang di servernya akan hapus. Ini data email gitu maksudnya. Nah ini bedanya Post Office Protocol dengan IMAP. Makanya ada dua gitu ya. Gunanya apa ya? Untuk memudahkan aja sih, memudahkan manajemen email tadi. Nah ini metode pengiriman dan penerimanya secara umum mudah dipahami lah ya untuk email dan web tadi, web browser. Nah ini bedanya SMTP itu port 25, kalau port itu 110 ya, kalau IMAP itu 143 ya, kalau nggak salah. Nah, kalau kalian punya email apa namanya, email Gmail, email Yahoo, apalagi yang gratisan gitu ya, itu rata-rata sudah disetting oleh si eh, pengelola email dan kalian tidak perlu install klien lagi gitu ya. Nah biasanya kalau di kantor-kantor, kantor itu mengelola server emailnya masing-masing, sehingga ketika kita mau narik email, kita harus install tuh aplikasi-aplikasi email di komputer kita masing-masing. Nah itu harus menyeting SMTP, harus menyeting POP atau IMAP-nya. Nah sehingga kalau kalian pakai email gratisan, seakan-akan kalian tidak men-setting ini, tidak perlu men-setting ini, tinggal login ke halaman misalkan Gmail, tinggal tinggal login, tidak perlu setting, bisa lihat email gitu ya. Oke, kemudian IP address service. Nah, IP address service ini ada istilahnya DNS, domain name server. Sebenarnya domain name server ini fungsinya adalah mengubah ya IP address menjadi nama, menjadi URL gitu ya. Nah, sebenarnya di komputer itu server itu mengenalnya bukan bukan mengenal namanya, bukan www.cisco.nama webnya.com, dan tidak mengenal seperti itu, tapi yang dia kenal adalah IP-nya. Tapi manusia dia lebih mudah mengenal URL daripada mengenal IP gitu. Misalkan kita mengenal IP Google 219 titik berapa itu kan bingung gitu ya. Silakan akses ke halaman 219.63.13. Nah, itu kan pusing. Sehingga akhirnya dibikin mekanisme kita hanya akses ke URL-nya. Nah, supaya si komputer itu bisa mengenal URL ini milik IP siapa, atau IP ini dia punya URL apa, nah itu ada namanya domain name service. Nah, ada server DNS. Dia untuk mengenali gitu ya, si IP ini URL-nya apa. Itu namanya DNS. Nah, ini ada cara penamaan DNS. Ini boleh kalian pelajari untuk mengetahui DNS, AA, MX, Mail Exchange. Uh, Secara umum orang jarang menggunakan ini, tapi kalau kalian nanti punya website, mengelola hosting, mengelola domain name, dengan domain name mengelola URL, kalian akan kenal dengan istilah ini, ANS, AAA, gitu ya, MX. Jadi untuk mengatur IP saya ini bisa digunakan oleh URL apa saja gitu ya. Misalkan saya punya IP public gitu ya. Misalkan IP-nya 1.1.1.1 dan saya punya domain misalkan rio.com. Nah, rio.com ini pengen saya tempel dengan IP 1.1 tadi. Nah, saya harus mengatur ini A-nya, NS, AA, dan MX-nya. Supaya nanti ketika ada orang akses ke rio.com, maka ketika nyampe di DNS mengenal, oh si rio.com ini adalah IP 1.1.1 tadi. Nanti akan dilempar ke web server dengan IP tersebut supaya tampil layanan yang diinginkan dari web 1.1.1 misalkan seperti itu. Oke, ini DNS message ya, pengiriman DNS, ini pengetahuan umum aja. Apa sih yang dilakukan oleh DNS gitu ya. Nah, DNS itu dia biasanya bentuknya hierarkikal, hierarki. Jadi ada pusatnya, rootnya gitu ya, yang menyimpan semua data DNS, kemudian ada top level domainnya, kemudian ke bawah gitu. Nanti ada anak-anaknya. Cisco gitu, misalkan dia cisco.com punya ada netakat.cisco.com, zaman dulu ya, ada ftp.cisco.com, ada mail.cisco.com. Nah, isinya seperti itu. Jadi dalam
di dalam sebuah domain dia bisa punya subdomainnya. Nah, ini bisa dikenal dengan DNS hierarki. Nah, untuk mengetahui DNS itu apa, connect kemana gitu, DNS apa namanya, IP dari sebuah alamat tersebut, IP-nya berapa, nah kita bisa menggunakan NS lookup. Ya. Kita nggak bisa nih, kita coba aja ya. Misalkan share screen, NS lookup. Ya, misalkan NS lookup. Saya sekarang nggak mau nih. Misalkan unila.ac.id. Nah, ini unila AC.id, ini alamat publiknya ini ya. Misalkan google.com. Banyak nih bisa Google. Oh, nggak bisa. Oh, bisa. Nah, ini alamat itu tuh banyak ya. Jadi bukan hanya satu IP-nya. Jadi kalau kita akses google.com, kita akan diarahkan kepada salah satu dari berapa nih? Ada 6 IP. Misalkan apa lagi ya? Eh, Contohnya kalau Kiklas ya, Kiklas.unila. Ini apakah IP-nya sama dengan Unila? Oh, ini diarahkannya ke lokal ya, karena lokal. Kiklas. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ketika kita ingin mengetahui ya alamat dari suatu URL, ya IP-nya kemana sih? Nah, ini IP-nya ini. IP-nya ini. Jadi kenapa tadi Unila alamatnya ini? Karena dia di lokal aja nih ya, yang Kiklas gitu, di lokal aja, nggak dilempar keluar. Kalau kita mau nyoba ya pakai alamat yang lain, misalkan yang lokal detik.com. Nah, ini detik.com alamatnya ada dua. Kenapa ada dua? Ya biasanya karena pengunjungnya banyak, dibikin dua jalur gitu ya. Kayak Google pasti pengunjungnya nggak sedikit sih, makanya bikin dua jalur. Nah itu. Oke, kita ulangi lagi. DNS lookup untuk mengetahui ya tadi eh, apa namanya, URL ini IP-nya apa, IP publiknya. Oke, lalu ada DHCP. DHCP itu untuk mengatur pool ya, sebuah IP. Pool itu apa? Pool bahasa Indonesia apa ya? Kumpulan lah, pengumpul pool ya, pool untuk kumpul taksi, tempat-tempat taksi itu ya, untuk kumpulan IP ya, tempat-tempat IP. Jadi kalau kita koneksi ke jaringan SSO, saya login, saya connect SSO itu nanti dilempar ke DHCP-nya Unila, saya akan dapat IP secara otomatis sebagai klien di situ. IP-nya ada IP versi 6, ada IP versi 4. Jadi kalau mau alamat yang tidak statik, kita setting DHCP server di perangkat kita. Jadi kalau kita nggak di setting DHCP servernya, nanti alamatnya tidak terkoneksi secara otomatis. Kemarin siapa yang tanya ya, Handrio ya, nanya. Kalau koneksi ke router, perangkat kita dapat IP nggak secara otomatis? Kalau nggak di setting DHCP server, nggak di on gitu ya DHCP-nya, maka kita harus men-setting secara manual, static namanya, static IP addressing. Kalau mau otomatis, kita harus setting DHCP-nya on gitu. Maka nanti IP-nya si komputer yang terkoneksi ke port jaringan akan secara otomatis mendapatkan IP ya. Contohnya kayak di uh, PC saya ini saat ini terkoneksi ke jaringan Unila ya. Misalkan uh, saya koneksi kemana nih? Wireless kan. Nah, ini saya dapat IP dari wireless ini, IP-nya 10, 20, 68, 180 ya. Ini karena saya koneksi ke WiFi at Unila. Nah, akan otomatis dapat ini. Kalau saya keluar, saya pakai jaringan misalkan Telkomsel ya, artinya berubah gitu ya. DHCP juga, tapi DHCP milik si Telkomsel. Oke, mungkin sekian materi saya yang sudah bisa disampaikan. Jadi ada dua ya materi hari ini tentang apa tadi, pertama itu transport layer, yang kemudian yang kedua ini application layer. Application layer tadi ada apa aja tuh sudah kita pelajari. Lupa saya. Ada
ada layer application presentation dan session, kemudian apa saja apa saja protokolnya, kemudian peer to peer ya, bedanya peer to peer dan client server, lalu ada web email, kemudian ada IP addressing service DNS ya, kemudian ada itu apa IP addressing service. Oke, ada yang ingin tanyakan dulu dari pertemuan kita? Jadi hari ini nanti akan saya berikan apa dua tugas ya. Nah, tugasnya itu sebenarnya masuknya dua pertemuan nih, jadi nggak apa-apa deh. Satu tugas saja. Jadi maksudnya dijadikan satu di jurnal perkuliahan ya. Jadi di jurnal perkuliahan nanti kalian masukkan dua materi. Jadi materi tentang transport protokol dan application protokol. Nah, itu dijelasin apa aja tuh yang kalian sudah pelajari di dua materi ini. Gitu. Jadi sebenarnya ada dua pertemuan, tapi saya jemput karena nggak terlalu banyak. Karena kita kan udah ketinggalan ya. Sebetulnya pekan sekarang ini udah pekan ke 15. Ada yang ke-14 dan ke-15. Jadi harusnya sudah pekan ke-14 lah. Nah, sedangkan kalian ini baru pertemuan ke-11. 11 ya. Nah, ini masih banyak PR nih kita. Nanti kejar, mudah-mudahan IP address bisa kita kejar. Gitu. Ada pertanyaan dulu? Oh, saya mau ada quiz juga. Pekan depan kita masih ada satu pertemuan. Nanti saya adakan quiz ya. Kalau hari Rabu ada quiz, kira-kira gimana? Hari Rabu itu kan libur ya, tanggal 1 tuh. Nah, liburnya kan bukan libur keagamaan ya, kecuali yang agamanya ini, agama Pancasila ada lah, ada lah ya. Jadi karena libur keagamaan, jadi nggak ada yang merayakan lah itu. Nah, jadi bisa santai. Nanti tanggal 1 Juni saya berikan quiz. Quiznya itu saya buka dari pagi jam 8 sampai jam berapa? Jam 3 sore lah supaya bisa kalian kerjakan. Kuisnya tentang materi yang sudah disampaikan dari apa? ARP, address resolution, basic router configuration, lalu application dan transport layer. Jadi ada 4 materi yang kita quiz. Ya, jadi tanggal 1. Kemudian pertemuan perkuliahannya tanggal 2, gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa offline, jadi ada yang hari Kamis, ada yang hari Jumat. Kita bisa ketemuan di kelas untuk menjelaskan materi tentang IP versi 4, IP addressing. Gitu. Ada yang ingin tanyakan dulu? Jangan lupa pelajari itu ya, binary tadi, binary to decimal, decimal to binary, bagaimana sih cara mengubah dari decimal ke binary gitu supaya kita bisa menyamakan persepsi dengan mudah. Sebenarnya kan kalkulator kita ya, kalkulator Windows itu sudah ada tuh binary-nya. Nah, ini kan standarnya. Kalau kita ganti apa? Scientific ya, programmer. Nah, kan sudah ada nih hexa, desimal, hexa, octet, lalu octet sama binary. Nah, misalkan 8 set jadi maksimalnya 8. Kalau 11 ya 11 ya. Nah, 11 itu desimalnya 11 ya kan, 11. Lalu hexanya D, octetnya 13, binary-nya 13. Yang kita perlu pelajari sebenarnya yang ini, yang bawah yang octet nggak usah. Desimal, hexadesimal sama binary. Karena nanti binary itu menjadi dasar IP addressing gitu ya. Bagaimana sih kita merubah 192 gitu ya. 192 itu jadinya 111.000. Nah, gitu. Jadi kenapa sih kalau 255 itu satu semua? Itu satu semua. Kalau berapa? Satu berapa sih? Nah, nomor 1. Kalau 2 berapa?
Kalau 4, 0, 1, 0, 0 ya. Nah, ini kalian pelajari. Hexadesimal juga. Hexadesimal kenapa kalau 9 masih 9, tapi kalau 10 bukan 10, jadi A ya. Ini harus dipelajari. Kalian cari, khawatir saya nggak bisa menjelaskan secara detail di kelas, tapi karena IP, lebih fokus ke IP, nah untuk pengubahan dari desimal ke binary, desimal ke hexa dan sebaliknya itu silakan dipelajari, materinya banyak sih di saya sarankan lihat YouTube gitu ya, supaya penjelasannya mudah. Oke, ada pertanyaan? Nanti kalkulator ini bisa untuk uji coba ya, benar nggak sih? Kalau misalkan binary segini, desimalnya sekian gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhirin ya. Absensi, jangan lupa. Absensinya ada yang belum absen? Oke, kita absen dulu ya. Kelas A. Belum absen ini. Jangan Pak. Enggak. Lambat di pas ini. Enggak. Bisa ya. Ini berat ya Pak itu. Bentar ya. IP ini kayaknya kalau IP tertentu dia lambat. Gateway timeout tulisnya saya. Dikasih gateway timeout. Bentar ya untuk absensi. Kelasan dari mata kuliah sebelum ini juga pagi agak error-error. Kelas A, kelas B, kelas C. Muhammad Bahtiar. Ada? Muhammad Bahtiar. Tidak ada ya Muhammad Bahtiar. Farhan Hibatullah. Kemarin ada yang beberapa salah kelas ya. Farhan Hibatullah, kakak kelasnya. Ada Adam Raihan, Kurnia buat kitab ya. Ada? Tak ada. Kemudian Ricky Indrajaya ada? Ricky Indrajaya. Muhammad Rizky Majid. Muhammad Rizky Majid. Ya, cukup tadi ya. Oke, kelas B. Kelas B itu ada Jas. Yang belum absen aja Jas. Ada Jas. Jas Aldi Putra. Safin, Muhammad Safin Anwar. Oke. Kelas C. Yusuf Rizky Yuhan Syah. Yusuf Rizky. Fajar Indarto. Rahel Anastasia. Rahel Anastasia. Ada juga ya?
Muhammad Syarif Al-Husain. Muhammad Syarif. Dwi Putri Oktaviani. Enggak ada. Muhammad Al-Farizi. Muhammad Al-Farizi Rezi. Ada Ivan Simangunsong. Ada Pak. Ivan Simangunsong ada. Ini Ivan ya? Iya Pak. Muhammad Al-Farizi nggak ada ya? Ada. Oke, sudah saya absen semua. Terima kasih yang sudah bisa hadir pada pertemuan kita pada siang dan sore hari ini. Jangan lupa nanti saya open jurnal perkuliahan ya. Jadi jurnal perkuliahannya 1. Kemudian tugasnya nih tugas mandiri aja ya. Jadi tugas mandirinya membaca tentang binary tadi ya, binary decimal to binary, dan decimal to hexadecimal, dan hexadecimal to decimal. Bisa baca, bisa nonton tuh, silakan supaya nanti ketika mata kuliah pekan depan kita sudah bisa belajar IT versi 4. Kemudian satu lagi tanggal 1 insya Allah ada kuis ya, nanti saya infokan melalui ketua kelas. Oke, terima kasih sudah hadir. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak.